student, ketemu dengan Miss Rifka di pelajaran administrasi umum. Ini pertemuan pertama, jadi KD kita adalah KD 3.1 yaitu memahami administrasi. Di sini Miss Rifka akan menjelaskan beberapa materi mengenai pemahaman administrasi. Yang pertama, pengertian administrasi, yang kedua, fungsi-fungsi administrasi, yang ketiga, tujuan dari administrasi. Perhatikan slide-slide berikut yang akan Miss Rifka jelaskan. Oke, pengertian administrasi. Jadi administrasi itu adalah usaha ya atau proses pengelolaan yang dilaksanakan dalam sebuah instansi ataupun perusahaan. Jadi gunanya untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan lebih efisien lagi. Sementara pengertian administrasi menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Ting Li Ji, administrasi itu adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha untuk kerjasama sekelompok manusia dalam mencapai tujuan. Dan menurut Sutarto, administrasi itu suatu proses penyelenggaraan pengurusan segenap tindakan yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Dan yang ketiga menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasional tertentu. Sekarang ciri-ciri administrasi. Yang pertama, dalam administrasi itu ada sekelompok orang. Ya, yang kedua itu menjalin kerjasama dari kelompok-kelompok orang tersebut. Yang ketiga, ada tujuan yang harus dicapai. Yang keempat, ada sebuah proses dari kegiatan usaha. Dan yang kelima, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan usaha. Jadi itu adalah ciri-ciri dari administrasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi administrasi. Fungsi administrasi yang pertama itu disebut dengan planning atau perencanaan. Jadi planning merupakan sebuah penyusunan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi. Misalnya dalam pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyusunan perencanaan sebuah data. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing atau suatu aktivitas menyusun dan membangun suatu komunikasi kerja antara anggota-anggota sehingga akan tercapai suatu kesatuan, tujuannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Fungsi yang ketiga itu adalah koordinasi. Ya, merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrokan, ya, kekosongan aktivitas. Jadi tujuannya adalah mengkoordinasikan sebuah organisasi. Yang keempat itu adalah reporting. Reporting itu apa? Itu adalah kemampuan manajemen yang berada pada suatu menyampaikan perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dan pemberian sebuah laporan dari tugas ataupun fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dalam menerima suatu laporan terjadi yang namanya sinergi. Yang kelima, budgeting. Budgeting adalah suatu aktivitas mengelola ataupun merencanakan yang berkepanjangan yang berhubungan dengan keuangan ataupun anggaran. Yang keenam itu adalah staffing. Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia sebuah organisasi ataupun karyawan. Yang ketujuh itu adalah directing. Directing itu adalah pengarahan ataupun bimbingan. Jadi yang dibimbing atau diarahkan di sini adalah karyawan. Tujuannya apa? Memberikan delegasi ataupun arahan sehingga tugas bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan semula. Oke, sekarang yang terakhir ya, tujuan administrasi. Tujuan administrasi di sini Miss Rifka buat menjadi 4. Yang pertama, agar seorang usaha atau usahawan dapat memantau aktivitas administrasi perusahaannya. Yang kedua,
agar seorang pelaksana usaha dapat menilai kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, agar seorang pelaksana usaha dapat menyusun program, dan yang keempat, agar seorang pelaksana usaha dapat mengamankan kegiatan Oke, good usaha. student, sekian dulu penjelasan Miss Rifka. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Bye-bye.